بسم الله الرحمن الرحيم فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi tilawah Al-Quran yang dibawakan oleh Saudara Wildan. Jazakallahu khair. Selanjutnya kita akan masuk ke materi kajian kita pada malam ini yang bertemakan Hadis Arba'in An-Nawawiyah yang dibawakan oleh Al-Ustadz Zulfikar Harun LC yang merupakan alumni dari Universitas Islam Madinah. Namun sebelumnya Ustadz, untuk waktu kajian ini untuk materinya sampai 1 jam dan mungkin ada setelah itu tanya jawab sekitar 30 menit. Dan untuk itu langsung saja kita dengarkan materi yang akan dibawakan oleh Ustadz. Kepada Ustadz dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa qudwatina wa habibina maulana Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-akramin al-muhtadin wa azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min karamika 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Assalamualaikum ya sayyidi ya Rasulullah. Sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana di malam yang berbahagia ini
Allah memberikan kita satu kenikmatan yang sangat agung di antara kenikmatan-kenikmatan yang ada. Karena kita tahu bersama bahwa mungkin bagi kita mengetahui tentang nikmat itu hanya terbatas kepada nikmat duniawi. Padahal kenikmatan itu begitu banyak, ya. Bahkan para ulama kita menguraikan ada 3 tingkatan kenikmatan itu. Dan kenikmatan yang paling rendah adalah kenikmatan duniawi. Ya, semua siapapun itu, baik dia orang mukmin maupun non-muslim atau yang tidak beriman kepada Allah, maka Allah akan berikan kenikmatan dunia. Tidak ada yang spesial, tapi ada satu kenikmatan yang Allah hanya berikan kepada hamba-hamba yang khusus yang Allah cintai, yaitu kenikmatan diniyah, ya, kenikmatan agama. Bahwa kenikmatan ini adalah ketika kita atau ketika seorang hamba ingin mengenal Allah. Ketika hamba kemudian berusaha untuk mengenal Allah. Inilah salah satu kenikmatan yang sangat besar yang diberikan Allah kepada seorang hamba yang patut untuk disyukuri. Inilah kemudian menjadi selaras dengan hadis Nabi SAW. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ya, bahwa siapa saja yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan fahamkan agama. Karena tidak semua orang yang Allah berikan pemahaman agama. Hanya orang-orang pilihan, kekasih-kekasih Allah yang Allah kehendaki kebaikan kepadanya. Maka sahabat-sahabat sekalian, malam ini pantaslah kemudian kita memuji Allah, ya, sebagai wujud rasa syukur kita bahwa telah menyempatkan kita untuk meluangkan waktu kita sejam ke depan untuk menuntut ilmu, salah satu di antara wasilah untuk mengenal Allah. Alhamdulillah. Salat dan salam juga tak lupa pula untuk senantiasa kita kirimkan kepada baginda kita, kekasih Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Ya, karena sahabat-sahabat sekalian, tidak ada jalan keselamatan, ya, kecuali jalan mencintai Rasulullah. Ya, kita nggak akan bisa dan tidak akan sanggup masuk surga hanya mengandalkan amalan kita. Ya, karena kita masuk surga bukan dengan amalan. Ya, justru karena rahmat Allah Subhanahu wa taala kita dimasukkan ke dalam surga. Maka kalau kita mau hanya sekedar mengandalkan ibadah kita, amalan kita, maka semua kita akan masuk neraka. Ya, semua kita akan masuk neraka. Maka jalan untuk selamat, ya, baik di dunia maupun di akhirat adalah memperbanyak selawat kepada baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya ini acara bagus sekali, ya, di mana anak-anak muda yang dari Unhas. Jadi mungkin sepintas ya sebelum kita masuk, saya dulu pernah kuliah di Makassar. Pernah kemudian main-main juga ke Unhas. Dulu tahun berapa ya? Tahun 2011 kayaknya. Setelah itu saya kemudian ke Madinah. Lama, ya. Dan ya senang main ke Unhas itu. Terkenal Unhas itu kampus paling besar di Makassar, ya, sampai sekarang. Saya juga pernah jadi imam itu selama Ramadan di Fakultas Kedokteran. Kalau nggak betul ya, di Unhas ada Fakultas Kedokteran, ya. Ya, saya pernah jadi imam selama Ramadan di sana. Dulu. Alhamdulillah, walaupun gini-gini jadi pernah nginjak Unhas, ya. Alhamdulillah. Ternyata kita memang jodoh, dipertemukan kembali dengan mahasiswa yang Masya Allah semangatnya luar biasa, ya, dari Makassar. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa kemudian silaturahim ke depannya. Amin ya Rabb. Nah, sahabat-sahabat sekalian, saya sangat terkesan sekali di mana kita tahu bersama bahwa kondisi zaman kita yang kalau disebutkan anak muda itu citranya sudah negatif, ya, penuh dengan hura-hura, ya, pergaulan bebas dan sebagainya dan sebagainya. Tapi di antara itu ternyata masih ada, ya, anak-anak muda yang dimana masih perhatian terhadap agamanya. Maka bukan saja saya yang kemudian salut, tapi juga Allah Subhanahu wa taala merasa takjub, ya. Heran sekaligus
bangga melihat anak-anak muda yang seperti ini. Saking bangganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau Allah sendiri kemudian memberikan kabar gembira sebagai bentuk hadiah khusus kepada anak-anak muda yang seperti ini, di mana tertuang di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda, "Sab'atun yuzilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa zillu." Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan kelak di akhirat, naungan dari Allah Subhanahu wa taala, yang di mana pada hari itu tidak ada naungan selain naungan Allah. Ya, kita tahu bersama di dalam riwayat yang membicarakan tentang kondisi akhirat bahwa matahari tinggal sejengkal di atas kepala kita. Bahkan saking kecamnya kondisi pada saat itu, saking menakutkannya kondisi pada saat itu, ada sebagian orang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Ya, ada orang yang keringatnya cuma sampai di betis, ada orang yang tenggelam dengan keringatnya. Tetapi di dalam atau di tengah-tengah kondisi itu masih ada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan naungan khusus sebagai bentuk pemuliaan Allah kepadanya, yaitu salah satu di antaranya adalah syabun nasya'a fi ibadatillah, para anak-anak muda yang besar hidup dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita tercatat di antara anak-anak muda yang masuk kepada 7 golongan ini. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kemudian pemilihan juga kitab bagus sekali, Arba'in Nawawiyah ya. Ini bisa masuk ke semua golongan ya, semua kalangan lah ya. Ini sangat bagus sekali. Walaupun saya sebelumnya belum pernah ini, dalam artian di dalam kajian saya pesantren Darul Hikmah itu belum pernah ada kajian Darul Hikmah. Ini bagus ya, satu inisiatif yang mungkin bisa menjadi amal jariah buat teman-teman adik-adik mahasiswa. Kalau seandainya ini terus berlanjut ya sampai kemudian kita khatam, ya alhamdulillah. Yang serius belajar, insya Allah kita akan berikan ijazah, yang dimana insya Allah kita juga punya sanad dari kitab ini yang bersambung kepada Imam Nawawi yang kita dapat dari guru kita ya. Dan ini kita hanya berikan kepada orang yang atau para sahabat-sahabat yang dari awal sampai akhir mengikuti kajian ini. Baik sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk tentu sebagaimana arahan taujihat para ulama kita, di mana sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah, ya maka sepantasnya kita kirimkan Al-Fatihah kepada orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita, ya sebagai bentuk rasa syukur, terima kasih. Karena kita tidak akan bisa bersyukur kepada Allah kalau kita tidak pandai berterima kasih kepada manusia. La yashkurullah liman la yashkurun nas, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa seorang hamba itu bersyukur kepada Allah ya kalau dia tidak pandai berterima kasih. Berat lisannya untuk mengucapkan terima kasih kepada orang lain. Maka kalau ada orang berbuat baik kepada kita, kalau kita tidak mampu membalasnya dengan balasan yang setimpal, minimal kita ucapkan terima kasih atau doakan dia, jazakallah khair. Tapi masalahnya Imam Nawawi sudah meninggal, sudah wafat ya, jasadnya sudah wafat ya, walaupun tentu ruhnya belum wafat ya, karena ruh itu nggak wafat. Ruh itu mendengar, ya ruh itu hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai bentuk rasa syukur kita kepada beliau yang telah menuliskan kitab ini, dan juga ulama-ulama yang berdiri yang membuat proyek untuk mensyarah, menjelaskan kitab ini, maka kita kirimkan Al-Fatihah ya, kepada Imam Nawawi dan juga kepada seluruh ulama-ulama yang telah mensyarah kitab ini. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Sahabat-sahabat sekalian, sebelum kita masuk kepada hadis yang pertama dari kumpulan hadis 40 ya, atau lebih terkenal dengan Arba'in Nawawiyah. Walaupun kitab ini bukan satu-satunya atau bukan Imam Nawawi saja yang menuliskan tentang 40 hadis ya. Banyak di antara para ulama kita yang menuliskan 40 hadis ini ya. Di antaranya ada yang mensyarah, ada yang kemudian juga
mengumpulkan 40 hadis yang berbeda dari Imam Nawawi, ya, di antaranya Imam Al-Qarafi Al-Maliki, ya. Kalau yang satu genre dengan Imam Nawawi, yang satu apa ya? Kalau kita bilang satu frekuensi lah ya. Kalau Imam Al-Qarafi dari mazhab Maliki memilih beberapa hadis-hadis yang lebih padat daripada Imam Nawawi, maka Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, kemudian banyak sekali di antara ulama-ulama Syafi'iyah yang kemudian menuliskan kembali sesuai dengan apa yang dituliskan oleh Imam An-Nawawi, walaupun ada tambahan, ada kemudian ta'liq, ya, berikan komentar-komentar terkait hadis-hadis tersebut. Hanya saja memang yang paling familiar terkait kitab-kitab hadis arba'in ini adalah Imam An-Nawawi. Maka sebelum kita masuk kepada hadis yang pertama yang dijelaskan atau yang dibawakan oleh Imam Nawawi, ya, setidaknya kita kenali dulu siapa Imam An-Nawawi ini. Karena kalau mengutip pendapat anak-anak muda sekarang, tak kenal maka tak sayang, ya. Maka kita juga harus begitu, ya, menumbuhkan rasa cinta kepada para ulama-ulama kita itu wajib, ya. Mencintai orang-orang soleh itu wajib, teman-teman sekalian, ya. Karena kalau seandainya kita hanya mengharapkan, ya, pahala, mengharapkan amalia kita, ya sangat jauh. Kita masih sangat jauh, ya. Justru kita khawatir, ya, kita yang nggak tahu tempat kita di mana. Tetapi dengan mencintai orang soleh, insya Allah kita punya jaminan, ya. Kita punya jaminan dari Allah, ya, insya Allah kita akan bersama orang-orang soleh di surga kalau kita ikut mencintai, ya. Karena sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, almar'u ala man yuhib. Seseorang itu tergantung dengan siapa yang dia cintai. Maka kalau kita cinta orang-orang soleh, maka insya Allah kita bersama orang-orang soleh, walaupun kita di bagian belakang, gak apa-apa. Yang penting kita satu barisan dengan mereka. Maka sahabat-sahabat sekalian, Imam Nawawi ini, nama beliau itu sebenarnya adalah Yahya bin Syaraf. Cuman lebih terkenal dengan Muhyiddin, dan juga terkenal kunyahnya beliau Abu Zakaria, ya. Walaupun Abu Zakaria di dalam mazhab Syafi'i itu ada dua yang paling terkenal. Yang satu Abu Zakaria Imam An-Nawawi, dan yang satu Abu Zakaria Al-Ansari, Syekhul Islam, ya, Syekhul Islam di dalam mazhab kita, Zakaria Al-Ansari, Abu Zakaria Al-Ansari. Nah, sahabat-sahabat sekalian, nama beliau ini adalah Muhyiddin, ya, Yahya bin Syaraf An-Nawawi, ya. Jadi Muhyiddin itu bukan nama beliau, tapi gelar atau laqab yang diberikan oleh para ulama di zaman beliau, ya, untuk disematkan kepada Imam An-Nawawi sebagai apa, penempatan kedudukan beliau, ya, yang sangat agung, di mana tentu untuk mendapatkan gelar-gelar seperti ini bukan perkara yang sepele, ya. Ini melalui proses yang sangat luar biasa. Sama seperti untuk mendapatkan gelar profesor atau gelar-gelar akademisi, itu kan harus belajar. Bukan orang-orang yang ujuk-ujuk, apalagi cuman ya rebahan di rumah sambil main game terus dikasih gelar profesor. Itu kan lucu. Nah, maka begitu juga dengan gelar-gelar Muhyiddin, ya. Nah, kalau kita artikan secara harfiah, orang yang menghidupkan agama. Nah, dari mana beliau mendapatkan gelar ini? Ini beliau dapati dari usaha beliau yang telah mentahrir, ya, mazhab Syafi'i sehingga menjadi rapi, tersusun, dan terverifikasi semua sanad-sanad qaul-qaul Imam Asy-Syafi'i. Karena dulu mazhab Syafi'i ini, sahabat-sahabat sekalian, itu berantakan. Qaul-qaulnya kita nggak tahu mana qaul yang mu'tamad, mana qaul yang tidak dianggap, dan mana qaul pendapat yang dianggap, mana pendapat Imam Syafi'i yang benar-benar sampai kepada Imam Syafi'i, dan mana pendapat yang hanya sekedar qila wa qala, ya. Maka jasa beliau ini sangat besar di dalam mazhab Syafi'i, sehingga dengan usaha sumbangsi yang beliau berikan kepada mazhab kita, mazhab Syafi'i, sehingga kemudian diberikanlah gelar ini, disematkan kepada Imam An-Nawawi, Muhyiddin An-Nawawi. Beliau kelahiran di kota An-Nawawi, atau ya Nawa, ya, lebih terkenal dengan Nawa, ya, nisbah kepada satu kampung yang ada di Damaskus. Nah, sahabat-sahabat sekalian, beliau ini lahir pada tahun 630 atau 631 Hijriah. Berarti abad ke-7, ya, abad ke-7 Hijriah.
Ya, beliau lahir pada tahun itu. Dan sahabat sekalian, beliau ini subhanallah termasuk ulama yang umurnya terbilang muda ya, wafat di usia muda. Tetapi hakikatnya beliau orang tua ya, tua dari segi kebermanfaatan. Karena hakikat kehidupan itu kan bukan hidup secara jasad ini. Kalau hidup secara jasad mah orang semua juga hidup ya. Bahkan orang non muslim, orang gila semua hidup. Tapi hakikat hidup itu apa? Nah, bahkan di dalam hadis Rasulullah menjelaskan, ya, hakikat hidup itu adalah orang yang senantiasa kalbunya mengingat Allah. Maka di luar itu, orang yang lalai dari mengingat Allah sejatinya dia wafat, sudah mati, ya, bangkai berjalan. Ya, walaupun jasadnya itu masih berjalan, tapi sejatinya dia sudah mati, ya, sebelum dia dimatikan atau sebelum dia dikuburkan di liang lahat. Kenapa? Karena kalbunya itu sudah mati. Maka orang-orang yang seperti ini sudah nggak dianggap sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan orang-orang yang punya sumbangsi, apalagi orang-orang yang kalbunya selalu mengingat Allah, walaupun dia sudah wafat secara fisik, tapi Allah kemudian tidak tega untuk memasukkan dia sebagai orang-orang yang mati. Bahkan di dalam Al-Quran, Allah marah, Allah murka kepada orang-orang yang mengatakan orang-orang yang berjihad di jalan Allah, ya, orang-orang yang berperang meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berjuang untuk meninggikan kalimat Allah, dikatakan mati. Allah marah, wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan sesekali kalian mengatakan orang yang berjihad di jalan Allah itu mati. Allah murka, Allah marah. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Ya, bahkan mereka hidup di sisiku, kata Allah, ya, diberikan rezeki. Karena itu kekasih Allah. Begitu juga dengan Imam Nawawi. Walaupun beliau hidup ya hanya kisaran 40 tahun atau lebih sedikit, tapi ya kebermanfaatan beliau sangat dirasakan, bahkan alhamdulillah sampai hari ini ketimbang orang-orang yang mungkin hidup lebih lama di zaman beliau, ya. Bahkan sampai hari ini ada orang yang hidup sampai 100 tahun ternyata ya nggak ada atau orang-orang tidak mengenang namanya. Bahkan subhanallah, na'udzubillah min dzalik, orang-orang malah justru selalu terganggu dengan kehadiran orang-orang yang seperti ini. Kita mohon ampun kepada Allah kalau kita masuk kriteria itu ya. Ini menjadi motivasi bagi kita sahabat-sahabat sekalian untuk terus berkarya, untuk terus memberikan kebermanfaatan kepada orang lain, untuk terus menjadi wasilah untuk mengajak orang untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, walaupun kita mungkin dari segi umur muda, tapi Allah sudah memberikan kita kedewasaan, ya, tua dari segi umur. Maka wajar ya kalau ada orang yang sudah belajar, sudah kemudian ma'rifatullah, mengenal Allah, maka orang akan memandang dia sebagai orang yang dewasa. Walaupun secara umur fisik dia muda, maka orang akan melihat dia selalu memandang dengan pandangan dewasa, orang tua. Ya, jadi jangan marah kalau orang bilang antum muka tua ya. Ya. Baik sahabat-sahabat sekalian. Nah, kemudian Imam Nawawi ini singkat cerita beliau termasuk ulama yang begitu banyak karya, sangat produktif lah ya di bidang keilmuan. Saking produktifnya banyak sekali karya-karya beliau yang baik sudah dicetak sampai hari ini maupun yang belum dicetak atau masih berupa manuskrip. Dan alhamdulillah hampir sebagian dari karya Imam Nawawi saya punya, ya. Mulai dari Arba'in An-Nawawiyah saya punya, alhamdulillah. Kemudian kitab beliau tentang atau berbicara tentang manasik haji dan umroh, Al-Idahu fi Manasikil Haji wal Umroh, itu ada, saya alhamdulillah punya. Termasuk juga kitab Syarhul Muhadzab nih. Kalau teman-teman bisa lihat di sini, ini ada sampai 23 jilid ya. Alhamdulillah saya punya. Syarhul Muhadzab itu beliau mensyarah kitabnya Imam Asy-Syairazi, ya, Abu Ishaq Asy-Syairazi. Itu kitab fikih ya. Kemudian beliau juga punya kitab kumpulan hadis-hadis tentang untuk mendukung tasawuf ya. Yaitu kitab Bustanul Arifin. Ya, jadi kalau orang-orang kemudian selalu menstigma bahwa sufi itu ya kumpulan orang atau komunitas orang-orang bodoh yang jauh dari keilmuan, siapa bilang? Justru beliau ini termasuk sufi. Ya. Imam An-Nawawi seorang sufi yang bahkan itu bisa diketahui dari karya-karya beliau, yaitu Bustanul Arifin yang beliau tulis dari mengumpulkan semua hadis-hadis untuk menguatkan
amaliyah para sufi. Ya, baik secara zikir berjamaah, kemudian zikir sebanyak-banyaknya dan sebagainya. Alhamdulillah saya punya, yaitu cetakan Darul Minhaj, itu Bustanul Arifin, dan juga kitab Riyadhus Shalihin yang selama ini kita kenal ya, dikaji di mana-mana. Ya, alhamdulillah saya punya juga itu. Juga kitab Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Alhamdulillah saya punya juga itu, dan juga Tahdzib Al-Asma' wal Lughat. Itu ada 2 jilid. Ya, saya punya itu sebelum saya pulang dari Madinah, saya sempatkan untuk membeli itu. Dan termasuk kitab ini kitab fikih beliau itu. Ya, Rawdatul Talibin. Saya punya juga itu, Rawdatul Talibin. Di sebelah mana dia? Di atas ya. Itu sampai 12 jilid kalau nggak salah. Rawdatul Talibin, kumpulan fatwa-fatwa Imam An-Nawawi. Beliau juga punya kitab Syarah Sahih Muslim. Ini saya punya juga, ini di bagian belakang ya. Kalau teman-teman bisa lihat ini. Ada sekitar 6 jilid ya. Saya punya itu. Alhamdulillah. Dan ya sebagian ya, Minhajul Talibin. Ya, kitab Minhajul Talibin itu 1 jilid ya. Itu karya Imam Nawawi. Nah, ini di antara sederetan karya-karya beliau. Bayangkan, orang umur 40 tahun ya, yang dimana orang yang hanya diberikan kesempatan hidup selama 40 tahun bisa menulis karya yang begitu dahsyat, yang begitu banyak. Ini di luar di luar nalar manusia ya. Kalau bukan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Beliau ini termasuk hamba-hamba yang khusus, yang Allah khususkan, sehingga wajar kemudian beliau bisa menulis karya melampaui umurnya. Bahkan para ulama kita, para al-arif billah, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala kemudian mengkategorikan Imam Nawawi ini sebagai kutub ya, wali yang khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antara tanda-tanda kewalian beliau atau tanda-tanda bahwa beliau itu wali kekasih Allah, itu beliau punya karomah yang Allah khususkan berikan kepada orang-orang khusus ya, para kekasih-kekasih Allah. Kalau para nabi itu namanya mukjizat, maka para wali namanya karomah. Kalau para dukun apa namanya? Dukun ada karomah juga, makanya disebut sebagai dia itu keramat ya. Ya. Tapi kalau di dalam bahasa syar'i ada namanya. Ayo teman-teman, ada yang tahu? Teman-teman mahasiswa nih. Kalau dukun orang-orang yang berkawan dengan setan itu juga keramat mereka ya, punya karomah, tapi namanya bukan karomah. Ada yang tahu? Bukan sihir, ada istilahnya ya, ada istilahnya. Istidraj. Nah, jadi kalau nabi itu mukjizat, itu sesuatu yang Allah khususkan kepada para nabi dan rasul berupa khariqul adah ya, untuk mendukung kebenaran yang dia bawa ya, sesuatu yang di luar kebiasaan nalar manusia. Manusia nggak sanggup untuk sampai memikirkan itu ya, di luar kebiasaan lah ya. Nah, kalau wali itu namanya karamah. Nah, di antara karamahnya Imam Nawawi ini, sahabat-sahabat sekalian, beliau ini berguru kepada Nabi Khidir ya. Di antara guru beliau adalah Nabi Khidir. Nabi Khidir selalu datangi Imam Nawawi. Bahkan sejak kecil beliau ini sudah terlihat tanda-tanda bahwa beliau itu wali. Di mana ketika beliau di satu malam di bulan suci Ramadan, ini masih anak-anak ya, dan ini riwayat yang sahih, beliau sendiri yang menceritakan bahwa ketika di malam bulan suci Ramadan, pertengahan lah ya, pertengahan antara ya 17-an. Kemudian beliau sempat kaget terbangun melihat seisi rumah itu bercahaya. Saking kagetnya beliau kemudian membangunkan kedua orang tuanya ya. Ya, agak sedikit ketakutan lah ya melihat di dalam rumahnya bercahaya, kemudian membangunkan kedua orang tuanya. Ya. Wahai ayahku, saya melihat cahaya di dalam rumah. Padahal malam hari nggak ada cahaya. Ya, orang tuanya sendiri mengatakan ya bahwa bapaknya nggak melihat apa-apa kecuali kegelapan. Ya. Kalau kita mah alhamdulillah sekarang lah ya, ada listrik, ada lampu ya. Kalau dulu pakai lampu obor api, dan orang kalau tidur ya sama dimatikan itu biar nggak kebakaran rumah. Ya, kaget kemudian membangunkan kedua orang tuanya bahwa beliau melihat nur cahaya. Ya, seketika
kemudian ayahnya faham bahwa malam itu adalah malam Lailatul Qadar dan anak ini anak yang khusus, sehingga beliau kemudian menjaga Imam Nawawi sejak kecil. Ya, pernah suatu ketika beliau, ayahnya ini kemudian menguji Imam Nawawi, dipaksa untuk main bersama anak-anak kecil yang lain, ya, anak-anak seumuran beliau 5-6 tahun kan, ya masih senang-senangnya main, ya. Beda dengan kita, ya sudah tua bangka begini masih senang main. Ya, kalau beliau justru sejak kecil nggak mau main, ya, sibuk dengan hafal Quran, sibuk dengan ilmu. Ya. Ini salah satu di antara hamba khusus, ya. Maka beliau dipaksa sama ayahnya main sampai kemudian nangis-nangis, ya, nangis-nangis kepada ayahnya, nggak mau main. Ya. Seketika itu ayahnya faham bahwa memang anaknya ini sedang dipersiapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di antara karomah yang lain beliau adalah beliau itu, sahabat-sahabat sekalian, disebutkan di dalam riwayat, beliau sendiri yang mengatakan, ya, dari jalur muridnya Ibnu Attar, bahwasanya beliau itu setiap malam pergi ke Mekah, ya, umroh, tawaf di sana, ya. Bayangkan Damaskus, ya, waktu itu yang terbatas dengan transportasi, ya, orang pakai kuda, pakai unta, dan itu harus melalui perjalanan yang begitu lama, ya, sampai berbulan-bulan baru sampai, ya. Damaskus itu Damaskus itu kalau kita bilang itu dekat Turki lah, ya, daerah dekat-dekat Palestina, ya. Bayangkan Mekah, Madinah di bagian Hijaz, ya, di bagian Hijaz itu jauh untuk ke sana, ya, itu butuh waktu berbulan-bulan. Tapi Imam Nawawi mengatakan bahwasanya dia selalu setiap malam pergi ke Mekah untuk tawaf. Bayangkan. Ya, ini kalau bukan wali, ya nggak bisa. Kalau orang biasa, apalagi ya seperti kita, nggak bisa. Ya, walaupun hari ini, ya, kecuali mungkin orang pakai pesawat jet, ya, ya mungkin, ya. Ya. Tapi kalau waktu itu, ya, orang mustahil percaya kemudian ada orang yang bisa setiap malam pergi ke Mekah untuk tawaf. Tapi beliau bisa. Ya, dan ini beliau sampaikan secara langsung, mendikte di hadapan muridnya Ibnu Attar itu. Nah, radhiyallahu taala anhu. Dan di antara karomah yang lain beliau adalah beliau kalau belajar itu, sahabat-sahabat sekalian, setiap malam beliau menulis hasil rangkuman dari dikta-dikta dan juga hasil dari belajar dari gurunya. Beliau selalu menyalin di kitab tuh, ya, menyalin kembali, ya, sehingga wajar kemudian beliau punya karya yang begitu dahsyat, begitu banyak karya beliau. Nah, setiap malam beliau itu selalu kehabisan lampu. Lampu itu termasuk, ya, barang mahal di zaman itu, ya. Kalau beliau kehabisan lampu, beliau selalu memasak tangan kiri beliau ini, khususnya jempol itu selalu memberikan cahaya. Ada cahaya yang keluar dari jempol beliau, ya, rahmatullah alaihi. Ini salah satu di antara karomah dari Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu. Maka sahabat-sahabat sekalian, kemudian mudah-mudahan kita dengan membaca manaqib, ya, sirah beliau, mudah-mudahan tumbuhlah rasa cinta kita kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Sehingga kita bisa bersama beliau, ya, minimal berada di barisan atau di belakang barisan Imam An-Nawawi. Amin ya rabbal alamin. Nah, sahabat-sahabat sekalian, kenapa Imam Nawawi kemudian berusaha mengumpulkan 40 hadis? Kenapa bukan 20? Kenapa bukan 30? Ada yang bisa jawab? Fadol, silahkan bantu jawab. Kenapa beliau hanya mengumpulkan 40? Kenapa bukan 100? Atau kenapa bukan seperti Imam Bukhari yang mengumpulkan sampai ribuan hadis? Kenapa enggak seperti Imam Nawawi, Imam Muslim? Ya? Kenapa enggak seperti Imam At-Tirmidzi? Tapi beliau hanya mengumpulkan 40 hadis. Ya. Ada yang bisa bantu jawab kenapa? Langsung buka mikrofonnya, nggak apa-apa. Kenapa? Ayo, ditunggu nih jawabannya. Pas, cukup. Baik, sahabat-sahabat sekalian, ada hadis, ya. Walaupun hadis ini secara kedudukannya, ya, secara sanadnya itu masih diperselisihkan oleh para ulama kita, tapi kebanyakan para ulama kita memasukkan hadis ini sebagai hadis yang hasan, ya. Walaupun sebagian yang lain menganggap hadis ini dhaif. Tetapi kalau hadis dhaif
yang berkaitan dengan keutamaan Halo, panitia, ini memang diam atau bagaimana ya? Sepertinya Ustadznya keluar, Kak. Oh iya, masih ada 5 giga. Mohon maaf teman-teman sekalian, terputus ini jaringan ya. Tes. Iya, Ustaz. Baik, teman-teman sekalian. Jadi, kenapa Imam Nawawi hanya mengumpulkan 40 hadis? Karena memang ada hadis yang bercerita tentang keutamaan orang-orang yang menghafal, memahami, dan mengamalkan 40 hadis. Walaupun secara kekuatan atau secara tingkatan keabsahan, kevalidannya hadis itu masih diperselisihkan oleh para ulama kita. Tapi mayoritas ulama kita, ya jumhur ulama, ya, mengatakan bahwa boleh mengamalkan hadis yang dhaif selama bukan berkaitan dengan akidah. Bahkan itu didukung, diperkuat oleh pendapat Imam Ahmad. Ya, beliau sendiri juga mengatakan, ya walaupun beliau termasuk ulama yang ketat, ahli hadis, tapi ternyata beliau menyelisihi kebanyakan orang-orang hari ini yang mengatakan bahwa tidak boleh mengamalkan hadis dhaif. Siapa bilang? Selama dia berkaitan dengan keutamaan fadilah amal, boleh. Yang nggak boleh diamalkan hadis dhaif itu yang berbicara tentang halal haram dan juga berkaitan dengan akidah. Makanya kata Imam Ahmad di dalam satu riwayat yang sangat masyhur, kata beliau apa? Kunna idza rawaina anil halal wal haram tashaddadna. Kami itu punya metodologi sendiri para ahli hadis. Apa itu? Kalau kita meriwayatkan satu periwayatan yang berkaitan dengan halal haram, ya, berkaitan dengan akidah, maka kami sangat ketat. Ya nggak boleh dipermudah di situ. Karena itu ranah hitam putih. Ya. Wa idza rawaina anil fadhail tasahhalna. Ya, sebaliknya. Tapi kalau kita meriwayatkan keutamaan, maka kami memudahkan. Dengan tentu syarat-syarat yang telah ditentukan oleh para ulama kita. Nah, ada hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW itu bersabda, "Man hafidha ala ummati arba'ina hadisan, ba'athahu Allahu yaumal qiyamati fi zumratil fuqaha wal ulama." Rasulullah bersabda, barang siapa di antara umatku yang menghafal, yang memahami, yang mengamalkan 40 hadis yang berkaitan dengan min amri diniha, yang berkaitan dengan perkara agamanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan ia bersama zumratil fuqaha, ya, bersama para alim ulama, para fuqaha, ya. Walaupun dia bukan seorang faqih, walaupun dia bukan seorang alim, tapi dia kecipratan dari keberkahan para fuqaha dan ulama melalui hafalan dia, pengamalan dia, pengetahuan dia terhadap 40 hadis tadi. Bahkan di dalam riwayat yang lain ditambah oleh Abi Darda radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan wa kuntu, mengutip perkataan Nabi SAW, wa kuntu lahu yaumal qiyamati syafi'an syahidan, dan aku, kata Rasulullah, yang akan memberikan syafaat kepadanya di hari kiamat, dan aku yang akan mempersaksikan bahwa dia adalah umatku. Ya, bayangkan. Mau nggak kita? Ya sudah dijamin oleh Rasulullah adalah bagian dari umatnya Rasulullah. Oh, bangga dong. Kita dikatakan, ya Allah itu umatku. Ya, si fulan ini adalah bagian dari umatku. Ya, pun sebaliknya. Ya, belum tentu kita ini, ya, belum ada jaminan bahwa kita ini nanti dianggap oleh Rasulullah sebagai umatnya. Lah, sholawat aja malas gimana? Ya, maka sahabat-sahabat sekalian, kalau kita nggak kuat banyak-banyak sholawat, ya minimal ini, ya, mengamalkan, memahami,
belajar tentu dengan para ulama kita yang bersanad pemahamannya ya. Bukan sekedar belajar, apalagi hari ini banyak loh ya kajian-kajian tentang hadis arba'in tapi ternyata melenceng dari pemahaman Imam Nawawi sendiri yang menulis kitab ini ya. Nah, itu salah satu di antara jaminan dari Rasulullah orang-orang yang menghafal 40 hadis. Bahkan di dalam riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Allah memberikan kabar gembira kepadanya. Apa itu? Udkhulu min ayyi abwabil jannah syi'ta. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Masuklah ke dalam surga dari pintu yang kamu kehendaki, dimanapun pintu itu. Karena pintu surga banyak ya, sesuai dengan tingkatan-tingkatan amalan. Ada pintu surga orang-orang yang sholat, ya ada pintu surga khusus orang-orang yang ahli puasa, ya dan sebagainya dan sebagainya. Maka kita disuruh pilih, silahkan pilih mau masuk dari pintu mana. Ya, senang nggak kita kalau begitu? Wah senang banget ya. Apalagi kalau misalnya di kampus kita mau mendaftar kampus, ya bebas tes, kita malah justru disuruh pilih, silahkan mau masuk fakultas mana. Bangga nggak kita begitu? Bangga. Ya, urusan duniawi saja kita bangga, apalagi masuk surga. Ya dapat jaminan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi orang yang menghafal 40 hadis ya dapat jaminan dari Rasulullah dan Allah, yaitu pertama dibangkitkan bersama para fuqaha alim ulama, walaupun kita bukan seorang alim, tapi kita nanti akan berada di barisan mereka. Ya, tentu kalau berada di barisan para alim ulama, lah bangga dong, ya pasti masuk surga itu pasti. Ya. Kedua apa? Allah kemudian secara khusus Rasulullah akan memberikan syafaat kepadanya. Ya, bahkan Rasulullah akan mempersaksikan bahwa dia adalah umatnya. Si fulan itu adalah atau kita itu adalah umatnya Rasulullah. Dan yang terakhir Allah akan berikan pilihan khusus, silahkan mau masuk surga dari pintu mana. Ya, ini masya Allah keutamaan yang sangat luar biasa. Maka sahabat-sahabat sekalian, dengan keutamaan yang begitu besar ini, ya maka sia-sia kalau kita kemudian belajar hanya niat untuk gagah-gagahan, belajar hanya niat untuk mendebat si fulan. Oh, saya ada nih satu hadis, ya saya mau mendebat si ustadz si fulan. Sia-sia. Ya, kalau ada teman-teman yang begitu, lebih baik kita bubar, nggak usah ngaji lagi, ya. Karena kita ngaji itu bukan untuk gagah-gagahan, apalagi untuk debat-debatan di Facebook, bukan. Ya. Kita ngaji hadis ini, hadis Arba'in Nawawiyah, untuk diri kita, untuk kita amalkan agar kita bisa masuk ke dalam barisan dari keutamaan yang ditawari, yang diberikan Rasulullah kepada kita. Ya, jadi kalau ada besok-besok kajian ini lagi, dan ada orang niatnya cuma ingin gagah-gagahan, debat-debatan di Facebook untuk membantah sana sini, ya lebih baik kita bubar, nggak usah lanjut ngaji lagi ya. Silakan ngaji ke ustadz-ustadz yang lain. Baik sahabat-sahabat sekalian, kita masuk kepada hadis yang pertama. Ya, hadis yang pertama bagi teman-teman yang punya matanya silahkan lihat. Itu hadis di mana mungkin sebagian besar kita sudah menghafalnya ya. Dulu saya lancar ini ya, hafal ya, saya hafiz ya, menghafal 40 hadis ini bolak-balik dulu, tapi sekarang habis, habis entah kemana. Baik sahabat-sahabat sekalian, hadis yang pertama dari Sayyiduna Amirul Mukminin Abi Hafs Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, di mana kata beliau apa? Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilai rawahu Syaikhan. Jadi hadis ini sahabat-sahabat sekalian, sebelum kita terjemahkan, ini ditakhrij atau diriwayatkan oleh dua imam. Kalau disebutkan Syaikhain maksudnya adalah Imam Bukhari dan Muslim. Nah, kalau sudah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, masih ragu nggak? Enggak. Ini sudah pasti hadis yang sahih. Jadi hadis ini sahabat-sahabat sekalian dari sahabat yang mulia, yaitu siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kita terjemahkan dulu hadis ini, yaitu di mana Rasulullah bersabda atau beliau mengatakan, yaitu Sayyiduna Umar radhiyallahu ta'ala anhu berkata bahwa saya mendengar Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat, bahwasanya amalan itu tergantung niat. Dan setiap orang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan.
ya, atau setiap orang itu tergantung apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallah, barang siapa yang niat hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka Allah fa hijratuhu ilallahi wa rasuli, hijrahnya itu ya diberikan atau diberikan pahala. Artinya apa? Ya hijrahnya ya karena Allah dan Rasul, diberikan pahala pasti. Wa man kanat hijratuhu lidunya, dan barang siapa yang berhijrah, ya, nanti kita akan jelaskan juga apa yang dimaksud dengan hijrah di sini. Karena hijrah ini ada secara urfiah, secara urf penempatan dari kata hijrah itu, dan juga ada secara syar'i. Nanti kita akan jelaskan. Dan barang siapa yang berhijrah hanya karena perempuan, hanya karena dunia, maka ya dia hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Tapi untuk kebermanfaatan pahala di akhirat nanti nggak ada sama sekali, ya? Nggak akan mendapatkan apa-apa. Nah, sahabat-sahabat sekalian, sebelum kita masuk kepada penjelasan hadis ini, kita uraikan dulu satu persatu ya. Ya, Umar atau Sayyiduna Umar radhiyallahu taala anhu. Ada yang kenal atau ada yang di sini nggak kenal Sayyiduna Umar? Ya. Semua insya Allah kita kenal ya Sayyiduna Umar. Jadi Sayyiduna Umar ini radhiyallahu taala anhu, jadi kunyah beliau adalah Abi Hafs atau Abu Hafs ya. Beliau ini orang yang pertama kali menamakan beliau atau menamakan dirinya sebagai Amirul Mukminin, ya, pemimpin orang-orang beriman. Di mana sebelum beliau, ya, kepemimpinan sebelum beliau yaitu Sayyiduna Abu Bakar radhiyallahu taala anhu itu dikenal dengan Khalifatullah, ya, Khalifah pemimpin Allah gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, di zaman Sayyiduna Umar, ya, itu diganti sama beliau karena mungkin melihat agak ribet-ribet dikit, ya. Bayangkan harus ditambah khalifati Rasulillah, karena khalifah yang pertama kan Sayyiduna Umar, Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka tentu harus ada lagi khalifah, sehingga agak ribet-ribet dikit untuk menyebutkan. Kalau misalnya memanggil beliau ya khalifati Rasul, itu agak ribet-ribet. Makanya beliau ganti, ya. Ketika beliau berkhutbah, beliau sampaikan ayuhan nas antumul mu'minun wa ana amirukum. Ketika beliau sedang berkhutbah, beliau mengatakan, wahai manusia, wahai umat Islam, kalian adalah orang-orang yang beriman, sedangkan aku adalah pemimpin kalian. Dari itulah kemudian, atau sejak itulah kemudian beliau selalu dipanggil dengan Amirul Mukminin. Ya. Jadi itulah latar belakang ya penamaan Amirul Mukminin. Jadi ini bid'ah ya. Sebelum beliau nggak ada tuh ya. Beliaulah yang kemudian menamakan dirinya sebagai Amirul Mukminin. Kedua, dari mana kunyah beliau itu Abu Hafs? Dari Rasulullah SAW sendiri yang menamakan atau memberikan kunyah kepada beliau. Jadi di antara kekhususan Sayyiduna Umar ini, Rasulullah memberikan beliau lakab khusus dan juga kunyah khusus. Yang pertama kunyah beliau adalah Abi Hafs. Ya, Abi Hafs ini orang yang terkenal ya pemberani, orang yang kuat. Ya, Hafs itu secara bahasa syiddah ya, atau syadid ya, orang yang kuat, orang yang tegas, orang yang apalagi yang pemberani dan sebagainya. Dimana kalau kita terjemahkan secara harfiah, Hafsun itu di antara nama-nama singa. Kalau singa itu yang familiar adalah Asad, ya, Asadun itu singa. Tapi ternyata singa ini punya beberapa lafaz-lafaz yang lain. Di antaranya adalah Hafs. Adapun lakab beliau, ada yang tahu lakab beliau? Langsung dibuka mikrofonnya ya. Saya nggak mau mengaji itu cuman saya sendiri yang bicara ya. Kayak saya kayak bicara sendiri kan. Ada interaksi ya. Silakan Fadl. Apa lakab beliau? Ada yang tahu lakab beliau? Umar Al-Faruq. Ya. Kenapa beliau dilakabi dengan Al-Faruq oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada yang tahu? Karena di tangan Sayyiduna Umar radhiyallahu taala anhu jelaslah yang mana yang hak dan mana yang batil. Beliau pemisah antara yang hak dan yang batil. Itulah latar belakang dari penamaan lakab ya yang Allah berikan kepada Rasulullah. Itu satu. Yang kedua,
beliau diberikan laqab Al-Faruq, ya di mana beliau memang terkenal ya, orang yang sangat tegas, orang yang pemberani, bahkan ya kalau kita katakan dulu premannya Mekah ya, nggak ada orang yang berani sama Umar. Kalau disebutin nama Umar semua takut ya. Bahkan kalau di film-film yang ada ya, yang terkenal, ada kan film Sayyiduna Umar ya, itu kan sempat memang ada riwayat yang mengatakan bahwa beliau ini jago, premannya Mekah lah ya, nggak ada yang berani melawan beliau. Ya, jawara ya, jawara. Dan itu masih sampai kemudian beliau masuk Islam, beliau tetap jawara ya. Suatu ketika Rasulullah kemudian mendoakan ya, secara diam-diam Rasulullah berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi ahabbir rajulaini ilaika, bi Umar ibn al-Khattab wa bi Amru ibnu Hisham, yaitu Abu Jahal ya. Dimana kalau kita terjemahkan doa ini, Rasulullah berdoa, ya Allah, tolong muliakan Islam ini dengan dua orang yang engkau cintai, ya siapapun dia, mau Umar ya, entah itu Umar ibnu Khattab atau Amru ibnu Hisham, yaitu Abu Jahal, pamannya sendiri, ya paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata Allah lebih mencintai Umar radhiyallahu taala anhu. Fa asbaha Umar fa aslama. Ketika Rasulullah selesai berdoa pagi hari, ya terdengarlah kemudian kabar bahwa Umar mau masuk Islam. Ya, dan itu ditandai dengan padahal beliau lagi geramnya ya. Makanya jangan terlalu kita benci-benci amat orang yang membenci Islam. Siapa tahu dia bisa, ternyata puncak dia dalam masa pencarian terhadap Islam itu. Karena Umar begitu. Oh, lagi pokoknya siapa yang masuk Islam dia hampiri, dia samperin, pukul ya, dihajar sama dia. Nggak ada yang boleh, pokoknya orang-orang terdekat dia masuk Islam. Sampai kemudian terdengar kabar saudarinya masuk Islam ya. Itu kalau orang Sulawesi bilang, orang Gorontalo bilang katula. Ya, apa sih tulah ya, kualat ya, kualat karena dia terlalu membenci Islam. Akhirnya apa, Allah berikan dia hidayah Islam, akhirnya jadi orang yang paling mencintai Islam ya. Jadi begitu ya, kalau ada orang yang terlalu benci sama Islam ya nggak perlu kita balas ya, nggak perlu, didoakan saja ya, mudah-mudahan dia dapat hidayah. Begitu yang terjadi. Oh, dia benci sekali. Pokoknya orang yang di Mekah masuk Islam dihajar sama dia. Sampai kemudian Allah ujilah dia dengan masuk Islamnya saudarinya. Ya, saudari dan juga ipar. Siapa namanya? Sa'id bin Zaid ya. Jadi adiknya Umar itu ada namanya Fatimah ya. Fatimah ini punya suami namanya Sa'id atau Sa'id bin Zaid. Dua-duanya masuk Islam. Oh, dihajar sama Umar ya, walaupun setelah itu beliau menyesal karena telah menampar adiknya sendiri ya. Setelah diminta mengaku, nggak mau mengaku ya, ditempeleng lah ya. Kemudian jatuh Al-Quran, mushaf dari tangan Fatimah yang disembunyikan itu ya, karena ditampar jatuhlah mushaf itu. Kemudian Umar marah, dia mengambil mushaf itu. Oh, jadi karena ini kalian masuk Islam ya, jadi penasaranlah dia. Apa sih Al-Quran itu? Apa sih? Dibacalah. Akhirnya apa? Karena hatinya, ya, mohon maaf teman-teman sekalian, namanya manusia, ya, selama dia tidak terjebak kepada dosa kolbu, dia nggak sombong. Orang kalau sombong itu pasti lewat ya, ke laut aja. Ya, dia susah mendapatkan hidayah. Makanya kenapa Allah memilih Umar dibandingkan Abu Jahal? Abu Jahal itu dia udah menutup kolbunya, sombong dia. Yang dia lihat Rasulullah itu adalah ponakan, sehingga dia nggak mau lah, ponakan saya masuk Islam, padahal dia mengakui bahwa Islam itu agama yang benar, tapi karena dia melihat Rasulullah sebagai ponakannya ya, dan Rasulullah ini anak apa ya, mohon maaf kita katakan ya, anak yatim ya, ponakan yang paling miskin lah, masa saya mau jadi pengikut Muhammad. Maka Umar walaupun beliau ya jawara, preman ya, maksiat zahir, tapi kolbunya masih hidup ya. Jadi ketika beliau membaca mushaf itu, di dalam riwayat membaca surat Toha, langsung tersungkur menangis, ya, nggak bisa menahan kebenaran dari Islam, sehingga beliau kemudian menghadap Rasulullah dan berislam seketika itu. Nah, ini diantara manaqib atau kisah sirah perjalanan Sayyiduna Umar. Dan diantara kisah dari Sayyiduna Umar ini, sahabat-sahabat sekalian, beliau ini orang yang banyak menangis ya. Saking banyaknya menangis ini,
dari bawah mata beliau ini garis sampai ke sini ya, di pipi itu ada garis hitam ya, yang menandakan bahwa beliau banyak menangis. Orang menangis kan kelihatan ya, sering menangis itu kelihatan. Ada garis ya, ya walaupun dengan karakter beliau yang keras ya, yang yang keras, tapi beliau hatinya lembut ya. Sering sekali menangis ya, baik siang maupun malam. Apalagi melihat orang miskin, itu selalu menangis ya. Beliau nggak kuat ya melihat orang miskin, membaca Al-Quran itu selalu menangis. Makanya beliau termasuk orang yang paling banyak menangis. Walau beliau dengan karakter yang keras, yang kita tahu dengan watak yang keras ya, apalagi yang berwibawa ya, orang takut, jangankan manusia ya, setan aja takut sama dia ya. Kalau ada satu jalan kemudian Sayyiduna Umar jalan di situ dan ada setan di situ, pasti minggir semuanya, takut lewat di situ ya. Saking berwibawanya Sayyiduna Umar radhiyallahu taala anhu. Tapi tentu bukan wibawa ya, tapi rasa takutnya kepada Allah itulah yang membuat setan itu takut berhadapan dengan Sayyiduna Umar ya. Oh, Sayyiduna Umar ini paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Baik beliau secara terang-terangan maupun ketika beliau sedang bersendirian. Makanya sahabat-sahabat sekalian, pesan saya kepada teman-teman yang ya ruqyah yang suka meruqyah, sebenarnya kata kunci meruqyah itu nggak perlu antum baca banyak-banyak Al-Quran ya. Nih kalbu kita yang beresin ya. Kalau kalbu kita ini ada nama Allah di dalam kalbu kita, kalau kita punya rasa takut kepada Allah ya, rasa takut kita sama ketika kita sedang berada di keramaian dengan ketika sedang berada di sendirian, itu setan takut ya. Setan takut. Jangankan kita sebelum meruqyah, dia lihat sendal kita aja udah ketakutan. Dan itu terjadi ya, sebagaimana yang terjadi pada diri Imam Ahmad radhiyallahu taala anhu ketika di zaman beliau ada yang kesurupan, minta semua para alim-alim pada saat itu meruqyah, yang enggak keluar-keluar setannya. Ya, terakhir diminta kepada Imam Ahmad, wahai Sidi, tolong ruqyah ini orang. Kata Imam Ahmad apa? Ya silakan nih, bawa aja sendalku. Sampaikan ke dia, ini sendalnya Imam Ahmad. Datanglah orang itu, kemudian sampaikan. Baru diperlihatkan sendal itu, langsung pingsan orang itu. Keluar, lari setannya. Ketakutan. Itu efek dari ya sahibun na'al, ya, yang punya na'al itu, yang punya sendal itu. Karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum apa-apain, sudah ketakutan setan. Begitu juga yang berlaku kepada Sayyiduna Umar radhiyallahu taala. Bahkan ada satu karomah yang diceritakan oleh para ulama kita. Dulu di Mesir pernah terjadi, teman-teman tahu Sungai Nil? Tahu? Enggak tahu? Enggak tahu? Aduh, enggak ada TV antum di rumah. Hari ini sudah ada HP, bisa akses ya. Antum tinggal akses Sungai Nil. Ketemu itu ya. Jadi di Mesir itu ada Sungai Nil. Di zaman beliau, ketika di masa kepemimpinan Amr bin As, ya, yang menjadi wali kota lah ya, atau gubernur lah ya, di mana di bawah kepemimpinan Sayyiduna Umar, khilafah Sayyiduna Umar radhiyallahu taala anhu, itu pernah terjadi surut ya, pernah kering air sungai itu. Dan ajaibnya sungai itu bicara, mengeluarkan suara. Kalau mau kembali air ini, kata sungai itu, ya berikan tumbal ya, tumbal perempuan yang perawan. Jadi sungai itu bicara loh ya. Ini bukan akal-akalan saya, bukan cerita-cerita ya. Ini sahih ya, disampaikan oleh para ulama kita, dikutip riwayat-riwayat yang sahih. Antum silakan buka, cari aja cerita itu. Sampailah kabar itu kepada Sayyiduna Umar. Sayyiduna Amr ibn al-As menyurati kepada Sayyidina Umar, wahai Amirul Mukminin, tolong selesaikan masalah ini ya, yaitu masalah nih Sungai Nil bicara ya, sekarang lagi terjadi paceklik di Mesir. Sungai Nil itu mengering sehingga orang nggak punya lagi akses untuk mengakses air. Ternyata sungai ini memberikan syarat, kalau mau air lagi atau mau kemudian sungai ini melimpah lagi airnya, berikan tumbal, yaitu wanita perawan. Oh, Sayyidina Umar ketika dengar itu marah dia. Apa yang terjadi? Diambillah surat, ditulis. Kalau kita terjemahkan tulisan surat itu,
dari hamba Allah Umar Amirul Mukminin kepada sungai Nil Mesir. Jadi dia suratin tuh sungai Nil Mesir ya. Setelah itu dia tulis amma ba'du ya. Ya sama seperti kita mau menulis kepada orang manusia. Kata beliau begini, fa in kunti tajri min qabliki fala tajri ya. Kata beliau, kalau sebelum kamu ini ya, kamu itu mengalir karena kamu sendiri yang mengalirkan air itu, maka nggak usah ngalir ya, terserah ente, bodoh amat. Tapi kata Umar, wa in kanal wahidul qahhar yajrika, tapi kalau yang membuat engkau mengalir itu Allah wahidul qahhar, fanas'alullah al-wahidul qahhar an yajrika. Nulis gitu tuh. Kepada sungai Nil. Coba kita hari ini ya, kepada sungai apa? Di Makassar sungai apa tuh? Ini orang gila ya. Ya. Ditulis gitu, dikirim. Nih, kasih ke Said kepada Amr bin As dan lemparkan ke sungai Nil. Sampailah surat itu ke tangan Sayyiduna Amr bin As, dibaca dan sudah, setelah itu digulung rapi-rapi, dilemparkan ke sungai itu. Belum semenit apa yang terjadi, saking takutnya jin yang ada di situ langsung mengalir itu. Ya, langsung seketika mengalir air yang ada di sungai Nil. Ini salah satu di antara karomah Sayyiduna Umar radhiyallahu taala anhu. Jadi ini bukan cerita dongeng ya, bukan cerita dongeng. Antum silakan cek ya. Ini dikutip di kitab-kitab biografi oleh Imam Ibnu Asakir ya, di dalam kitab Tarikh Damaskus ya, dan juga di kitab-kitab yang berbicara tentang sejarah-sejarah. Sayyiduna Umar ini menghafal termasuk sahabat yang paling banyak menghafal hadis dari Rasulullah ya, kurang lebih ada 539 hadis yang beliau hafal ya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sahabat-sahabat sekalian, sekarang kita masuk nih penjelasan hadis ya. Jadi sebelum kita masuk kepada penjelasan hadis, hadis tentang niat ini, jadi ada beberapa latar belakang yang melatari hadis ini, atau motivasi-motivasi berupa kita untuk merubah berhijrah lah ya, kalau bahasa kekinian, bahasa anak-anak milenial hijrah sekarang ya, hijrah ya gitulah. Nah, hadis ini sahabat-sahabat sekalian pernah ada kisah, dan kisah ini dikutip oleh para ulama kita, termasuk kitab-kitab yang berbicara tentang tazkiyatun nafas ya, tentang tasawuf, di mana ada kisah bahwa dua orang ini bersaudara, yang satu Allah takdirkan menjadi pemaksiat, yang satu soleh. Tapi karena yang satu ini dia merubah atau dia berhijrah hanya karena fisiknya, ya dia hanya lebih kepada penampilan belaka, ya. Yang terjadi apa? Setan datang kepada dua orang ini. Yang satu lagi sibuk-sibuk ibadah, dibisikkanlah oleh setan, ente nggak capek ibadah terus? Cobalah ya sekali-sekali, satu kali aja bermaksiat kepada Allah. Nikmatilah sisa-sisa umur antum ya. Kan cuma sekali doang. Setelah itu nanti bisa tobat kepada Allah. Terbesitlah lagi ibadah. Iya juga ya. Ini kan setan juga dia. Yang satu saudaranya lagi asik-asik maksiat ya. Seketika apa? Ketika dia sadar dari mabuknya, dia dapati dirinya ya, kalau kita orang yang habis minum, apa sih kalau di Makassar tuh? Yang minuman memabukkan itu yang sering diminum sama masyarakat umum. Kalau di Manado kan cap tikus. Kalau di Makassar apa? Balek ya? Bener nggak? Nah, Kandi, bener ya? Balek atau apa? Balek atau balo? Balo, oh ya. Balo. Ini si Fulan, ya, saudaranya yang kedua lagi asik-asik maksiat. Sadarlah dia dari kemaksiatannya, dia dapati dirinya hina sekali. Kotor ya, kalau kita bilang orang kalau minum cap tikus ya, kalau ada istilah di Manado itu ya, namanya cap tikus. Tikus itu tinggalnya di mana? Di got. Ya, dia udah nggak tahu ya. Habis bangun-bangun udah di got aja dia. Ya gitu kondisi orang yang kedua ini. Bangun sadar ternyata dia mendapati dirinya pada kondisi yang paling hina ya. Bahkan sudah, mohon maaf, buang air ya. Seketika itu apa? Terlintaslah ya, karena
kalbunya ini masih suci, ya, dibisiklah oleh malaikat yang bernama Mulhim, ya, untuk taubat kepada Allah. Wahai fulan, engkau nggak bosan dengan maksiatmu. Seketika itu dia langsung sadar, ya Allah, ya juga ya, bolehlah saya kemudian merasakan berikan ya Allah saya kesempatan 1 menit aja, sesaat aja untuk menikmati ketaatan kepadamu. Yang terjadi apa? Ketika dua-dua ini kemudian sama-sama punya niat, yang satu lagi ibadah, Allah cabut nyawanya dengan niatnya itu. Iya ya, cobalah saya sesekali untuk bermaksiat kepada Allah, langsung cabut nyawanya. Ya. Dan yang si fulan yang tadi saudaranya, ya, lagi ya di tengah kondisi yang lagi teler, tapi dia masih sadar kepada Allah. Dia mengucap di dalam kalbunya, ya Allah, berikanlah hamba kesempatan untuk taubat kepadamu. Yang terjadi apa? Allah cabut nyawanya. Ya. Yang satu, ya, dengan niatnya Allah lemparkan dia ke dalam neraka. Bahkan ketika dia secara fisik dia masih ibadah, Allah lemparkan. Kenapa? Karena niatnya. Dan yang kedua, Allah masukkan ke dalam surga. Ya, walaupun fisiknya masih terjebak ke dalam maksiat, tapi karena niatnya tulus ingin bertobat kepada Allah, maka Allah masukkan, tempatkan dia ke dalam surga. Inilah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, di mana Rasulullah bersabda, niyatul mu'min afdal min amalihi, wa niyatul fajir syarrun atau asyarr min amalihi. Ya, niatnya orang mukmin itu lebih afdal daripada perbuatannya. Sedangkan niatnya orang fajir, niatnya para munafik, ya, itu lebih sadis daripada amaliyahnya. Ya. Lebih buruk daripada amalnya. Amalnya mungkin secara zahir dia menampakkan kesalehan, tapi di dalam kalbunya ini setan semuanya, ya. Berbeda dengan orang mukmin, ya. Dia belum sempat beramal, tapi niatnya itu melebihi amalannya. Inilah yang kemudian dihargai di dalam Islam. Allah menghargai niatnya orang-orang mukmin. Maka sahabat-sahabat sekalian, kalau kita belum mampu melakukan ketaatan yang dilakukan oleh sahabat, oleh saudara kita, niatkan di dalam hati. Ya, kalau kita melihat si fulan bisa bersedekah dengan hartanya, niatkan walaupun kita masih kere-kere, ya, nggak apa-apa. Ya, niatkan di dalam kalbu kita, ya Allah, ya, saya juga mau bersedekah seperti si fulan. Ya, maka Allah akan catat satu pahala itu, walaupun kita belum sempat mengerjakan sedekah itu. Makanya nanti di dalam sebuah riwayat itu, kita nanti orang-orang mukmin ini akan kaget-kaget dengan kitab yang nanti Allah, atau catatan amaliyah kita yang Allah kasih nanti. Kaget, ya Allah, ini kok begitu banyak pahala yang engkau berikan. Hamba belum pernah haji, hamba ini belum pernah umroh. Nanti diskusi sama Allah, ya Allah, kenapa? Ini jangan-jangan salah alamat kali. Atau ya Allah, engkau ini mau ngeprank saya, ya, kalau bahasa anak-anak muda sekarang lah, ya. Ya Allah, ini bukan buku saya. Dia sadar, hamba ini sadar, karena dia belum pernah melakukan ibadah ini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai fulan, wahai hambaku, itu adalah catatan amalan, ya. Karena amalanmu walaupun secara perbuatan belum ditunaikan, tapi niatmu telah aku catat sebagai satu kebaikan. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi itu, ya, di mana kata Allah di dalam hadis qudsi, fa'araftu dzalika min sidqi niyatika, ya, wa a'taytuka thawaba dzalika, ya, kullahu. Ya. Di mana Allah katakan, saya tahu ketulusan niatmu, walaupun engkau belum sempat melakukan itu, saya tahu. Maka saya catat dan saya berikan pahala semuanya tanpa mengurangi satupun. Walaupun secara lahiriah, walaupun secara perbuatan kamu belum sempat melakukan kebaikan itu. Maka sahabat-sahabat sekalian, ya, ini hadis ini memotivasi untuk kita untuk, ya, banyak-banyak meniatkan kebaikan, walaupun mungkin kita belum melakukannya, ya. Ya. Mudah-mudahan dengan niat kita itu, ya, Allah catat sebagai pahala, ya. Walaupun jangan niat-niat semuanya, wah, mentang-mentang ada rukhsah keringanan, ya semuanya niat aja, tapi nggak pernah ditunaikan, ya, nggak pernah diwujudkan. Jangan juga gitu. Ya, niatkan dan berusaha untuk mewujudkan, ya, berazam, ya, jangan cuma berangan-angan, tapi benar-benar bertekad, ya, dan berusaha untuk merealisasikan dalam wujud bentuk perbuatan, ya. Mudah-mudahan, ya, walaupun kita belum sempat melakukan
kebaikan itu Allah akan catat sebagai satu kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagai closing akhir sebagaimana kita sebutkan tadi bahwa hijrah itu, karena hadis ini secara konteks dia berbicara tentang hijrah, maka sahabat-sahabat sekalian ada yang perlu kita ketahui bahwa hijrah itu secara ta'rifnya, secara definisi itu dikenal dengan dua sebutan. Ada secara syar'i, ada secara urf. Secara syar'i itu kan kalau diterjemahkan secara syar'i, para ulama kita selalu menyebutkan sebagai proses perpindahan secara fisik dari satu tempat kekufuran atau satu wilayah orang-orang kafir kepada negara Islam. Tujuannya apa? Tujuannya supaya bisa melakukan syiar-syiar Islam, supaya bebas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini benar, ya. Ini makna secara syar'i, ya. Jadi ada proses fisik, ya. Jadi perpindahan fisik, perpindahan zahir, ya. Tapi ini kan berlaku kepada kondisi-kondisi khusus. Masalahnya kan sekarang, ya alhamdulillah kita tinggal di negara yang memberikan kita kebebasan. Bahkan mohon maaf, walaupun di negara-negara barat secara ideologi mereka tidak beragama, tetapi karena mereka negara demokrasi, itu kan memberikan kebebasan ya untuk beragama dan mengamalkan syiar-syiar agamanya. Ya misalnya di Amerika sana, ya walaupun begitu diberikan kebebasan ya untuk silakan ya mengamalkan keyakinan masing-masing selama tidak mengganggu fasilitas umum, selama tidak mengganggu orang lain, silakan. Di Indonesia saja begitu kok ya. Jangankan di luar, di Indonesia bahkan saking diberikan kebebasan, ya aliran-aliran sesat juga bebas di sini mengamalkan, walaupun nanti belakangan ini ditangkap itu ya aliran-aliran sesat. Seperti yang baru-baru ini viral. Apa ya nama alirannya? Itu ada di Banten. Akikok apa ya? Akikok. Ya kalau nggak salah begitu. Akikok. Itu baru-baru ini ditangkap sama kepolisian atas laporan dari MUI. Ya ini dulu sudah dilarang, tapi dilestarikan kembali. Ya, salah satu ajaran mereka itu mandi bersama, telanjang bulat. Ya, la haula wala quwata illa billah. Ini sableng semuanya, ya, sip gila semuanya. Ya, sudah ditangkap alhamdulillah. Nah ini secara syar'i definisi hijrah itu begitu. Adapun secara uruf, jadi hijrah itu bukan berkaitan dengan fisik lagi, bukan aliran TikTok, bukan ada akikok. Pokoknya teman-teman silakan browsing di Google, itu lagi viral ya, lagi viral di Banten ya, lagi dieksekusi sama MUI, ya ditangkapin tuh ya, udah dilarang dulu, tapi dilestarikan lagi, dihidupkan lagi. Nah, secara urf para ulama ahlu qalbu ya, para ulama ahli tazkiyatun nafas mengatakan bahwa hijrah itu bukan soal fisik ya. Hijrah itu adalah soal qalbu ya. Berpindahnya seorang muslim dari kondisi yang belum baik kepada kondisi hati yang baik ya. Maka dari penjelasan para ulama ini kemudian kita bisa tarik satu benang merah bahwa hijrah itu hijrahlah dari qalbu ya. Maka orang-orang yang berhijrah memulainya dari qalbu, maka insya Allah secara fisik itu akan akan keikut ya. Dia akan ikut dengan sendirinya tanpa dipaksa. Maka orang-orang yang berubah dengan atau didasari dengan qalbunya, didasari dengan kesadaran qalbunya, maka insya Allah perubahan itu akan permanen. Berbeda orang-orang yang berubah hanya karena tren ya. Oh lagi tren nih hijrah, saya mau pakai hijab karena hijrah, lagi tren hijrah. Saya mau apa lagi? Mau sholat karena lagi hijrah. Jangan. Biasanya ini enggak permanen. Dan Allah perlihatkan ya bukti-bukti yang nyata orang-orang yang hanya sekedar berhijrah karena fisik, karena momen, karena event, itu biasanya enggak permanen. Tapi orang-orang yang berhijrah karena kalbunya, kesadaran hatinya, biasanya itu permanen, dan ini selaras dengan hadis Rasulullah SAW. Ala inna fil jasadi mudghatan, idza salahat jasadu kullu, wa idza fasadat jasadu kullu, ala wahiyal qalb.
Di dalam diri manusia ada segumpal darah, segumpal daging, yang dimana apabila daging ini baik, maka semua akan ikut baik, ya. Bahkan fisiknya itu juga akan ikut baik. Dan pun sebaliknya, ketika kolbu ini rusak, maka seluruh anggota tubuhnya pun akan ikut rusak. Ya, daging itu bernama kolbu. Dan itu nggak bisa dibuat-buat. Maka kalau kita mau hijrah, hijrahlah karena Allah. Hijrahlah dari kesadaran kolbu kita bahwa kita butuh untuk dekat kepada Allah. Ya, kita butuh untuk selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bukan karena event, apalagi euforia yang ada, ya. Maka orang-orang yang berhijrah karena kesadaran kolbu, maka Allah akan bimbing dia. Allah akan selamatkan dia dan Allah akan istiqomahkan dia. Walaupun tahapannya bukan berhenti hanya di situ saja, tapi cari guru, tetap berguru, terus belajar, dan ciptakan atau buat komunitas-komunitas untuk saling menguatkan. Insya Allah dengan wasilah seperti itu, maka Allah akan bantu kita untuk istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu dulu sahabat-sahabat sekalian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar semua datang dari Allah, dan yang salah semua datang dari keterbatasan ilmu saya, kebodohan saya, dan datang dari syaitan. Dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya kembalikan kepada moderator, Akh Andi, silakan. Baik, syukran kasiran Ustadz. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya kepada Ustadz dapat langsung menyalakan mic dan bertanya atau menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Ya. Sudah ada yang bertanya di kolom chat, Ustadz. Saya bacakan. Bismillah, selamat malam Ustadz. Terima kasih untuk materinya. Semoga kelak bernilai jariah di sisi Ustadz. Izin bertanya Ustadz, sebenarnya ini sudah biasa saya tanyakan, tapi masih lebih ingin mencari jawaban lagi. Bagaimana kemudian menurut Ustadz cara untuk mengetahui niat diri sendiri? Karena jika saya merasa niat saya baik, kadang saya pikir bisa saja saya ria kepada diri sendiri. Jadi semakin merasa niatnya baik, semakin juga bertanya, apa jangan-jangan saya hanya ria ke diri sendiri? Bagaimana menurut Ustadz terkait dilema ini? Mungkin bisa langsung dijawab, Ustadz. Baik, pertanyaannya bagus sekali ya, Masya Allah. Walaupun ini butuh diuraikan lagi, yang lebih panjang, tapi kata kuncinya adalah orang yang sudah merasa bahwa dia sudah ikhlas, sesungguhnya dia belum ikhlas. Jadi orang yang merasa bahwa dia sudah ikhlas, oh saya ini sudah ikhlas, ya ketahuilah bahwa dia belum ikhlas. Karena orang yang ikhlas itu akan selalu mempertanyakan kolbunya, ini ikhlas enggak ya? Ini karena siapa ini beramal? Karena syaitan atau karena siapa? Atau karena ingin dipuji? Karena siapa? Maka orang yang ikhlas justru adalah orang yang senantiasa memperhatikan kolbunya. Dia selalu merasa was-was, dalam artian dia selalu merasa khawatir. Jangan-jangan amal ini ya ria semata. Maka sebaliknya orang pun yang ria ya adalah ketika dia sudah, oh saya sudah ikhlas, maka ketahuilah orang yang begini sejatinya dia belum ikhlas, ya. Dan kata kunci untuk ikhlas sebenarnya banyak sekali ya penjelasan dari para ulama kita, tapi saya mengutip satu perkataan yang sangat bagus sekali, perkataan hikmah yang disampaikan oleh Qadhi Iyad, seorang sufi, ya, seorang alim, ya, seorang arif billah. Kata beliau apa? Ya, ikhlas itu, jadi kalau beramal itu, kata beliau, siapa yang beramal ya karena takut kepada manusia, justru dia ria, dan justru dia syirik, dalam artian ria juga. Dan barang siapa yang beramal karena manusia, ya dia ria, ya. Dan ikhlas itu adalah pertengahan, an yu'afikallahu bainahuma. Ketika Allah menyelamatkan kita dari kondisi dua-dua ini, bahwa kita beramal yang
ada urusan dengan manusia. Mau dia melihat kita ataupun dia tidak melihat kita, ya sama, kita tetap beramal. Kalau teman-teman punya kebiasaan sholat tahajud, ya, maka ketika teman-teman sekalian sedang berada di tengah-tengah kerumunan atau sedang misalnya ada acara mabit bersama dan punya kebiasaan sholat tahajud, maka sholat tahajudlah. Ya. Jangan pedulikan manusia, saya takut nanti dikatakan ria. Justru ketakutan kita itu adalah ria. Ya, karena kita nggak ikhlas kepada Allah. Kalau orang ikhlas, ya dia akan berharap ridho Allah. Dia akan mencari ridho Allah. Dia tidak peduli lagi dengan manusia. Dia tidak peduli lagi dengan penilaian manusia. Mau orang bilang apa, bodoh amat bagi dia. Kalau itu adalah kebiasaan dia, kalau itu adalah murni keridhaan Allah, maka dia akan lakukan. Dia nggak ada urusan lagi dengan penilaian manusia. Maka kalau kita masih takut penilaian manusia, berarti kita masih riya juga. Lah karena kita masih takut kepada selain Allah. Masih ada yang menghalangi kita selain Allah. Seharusnya kita takut itu karena Allah, bukan takut karena manusia. Maka orang yang ikhlas adalah orang yang terjaga dari ini. Ya, dia nggak takut penilaian manusia, dia nggak takut lagi orang bilang, lo ente soleh, ya sok-sok soleh, ya sok-sok suci. Pegang tasbih misalnya ya, lagi pegang tasbih zikir, ya. Takut dia misalnya, ada orang sembunyiinnya, ya, sembunyiin ya. Takut dibilang soleh, berarti kita masih riya beramal, bukan ikhlas karena Allah. Tapi orang yang ikhlas, mau orang bilang sok soleh ke, mau orang bilang sok suci, tapi kalau itu kebiasaan dia beramal kepada Allah, maka dia akan beramal. Kalau dia kebiasaan pegang tasbih, maka dia nggak peduli dengan penilaian manusia. Ya, dia tetap berzikir, baik ketika dia bersendirian maupun ketika dia sedang berada di keramaian. Ya, kalau dia punya kebiasaan membaca Al-Quran, maka dimanapun dia, ya dia akan menunaikan haknya untuk membaca Al-Quran. Nggak peduli, baik dia berada di keramaian ke, atau berada di kesendirian ke, dia akan baca Quran. Tentu sembari kemudian menjaga kalbunya. Nah, kalau ada bisikan-bisikan, wih, Masya Allah, suara ente bagus ya, Masya Allah sudah baca Al-Quran, langsung ditepis ya, langsung ditepis dan diluruskan. Saya baca Quran niat karena Allah, bukan karena penilaian manusia. Maka yang seperti inilah orang yang ikhlas. Wallahu ta'ala alam. Ya. Baik, itulah jawaban dari Ustadz. Semoga bisa kita amalkan bersama. Selanjutnya ada pertanyaan lagi di kolom chat, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana seharusnya kita menyikapi seseorang atau sekelompok orang yang menolak tasawuf atau sufi, bahkan menyesatkannya? Taib. Kita nggak perlu mengomentari orang ya. Mau dia mengomentari apapun, ya itu terserah. Itu urusan dia dengan Allah. Dan ucapkan apa yang kita lakukan, apa yang itu semua akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah. Ya, maka tak perlu kita menggubris orang-orang yang seperti ini. Karena yang merasakan tentu kita. Kita yang merasakan kedamaian itu, apalagi orang-orang yang sudah kemudian ingin belajar tasawuf, ya kita akan merasakan ternyata ada kedamaian. Ya, ketika kita kemudian mulai mendekat kepada Allah, ketika kita berma'rifatullah, kita mengenal Allah, kita mulai banyak berzikir kepada Allah, kita mulai kemudian banyak mencinta, perlu itu habisin waktu ya, dan kita akan diuji oleh Allah apakah kita ikhlas atau tidak ya. Apalagi kalau kita yang nggak punya ilmu, nggak perlu ya, serahkan kepada para ustadz, biarkan mereka nanti yang meluruskan. Hanya saja sahabat-sahabat sekalian, karena ini memang tuntutan, apalagi kalau mereka fitnah, tentu kita berkewajiban untuk meluruskan. Karena sahabat-sahabat sekalian, kita nggak mau dong ya orang soleh, ya para ulama-ulama kita kemudian dituduh sesat ya. Maka kalau kita sudah tahu ilmunya kemudian kita diam, lah ini sama seperti setan bisu. Maka sahabat-sahabat sekalian, tasawuf ini ya kalau kita kaji secara sejarah memang nggak ada di zaman Rasulullah ya. Lawong nama tasawuf itu baru kok.
Jangankan tasawuf, semua ilmu dengan penamaan-penamaan tertentu itu nggak ada di zaman Rasulullah. Fikih nggak ada di zaman Rasulullah, apalagi hadis Sahih Bukhari lah nggak ada di zaman Rasulullah, nggak ada. Ilmu tafsir, nggak ada, semua itu di zaman Rasulullah. Ya. Nggak ada di zaman Rasulullah. Itu semua hadis bid'ah, tapi bid'ah yang terpuji. Ya, maka kalau kita mau pakai tolak ukur seperti itu, lah tasawuf itu bid'ah, nggak ada di zaman Rasulullah. Iya, benar. Ilmu hadis juga bid'ah, nggak ada di zaman Rasulullah. Ilmu fikih juga bid'ah, nggak ada di zaman Rasulullah. Jadi kalau cara mengukur seperti itu, lah maka kita akan membuang semua ilmu-ilmu ini dari agama Islam. Bahkan mohon maaf, Al-Quran ya yang tersusun hari ini dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas yang dibukukan seperti ini, kita akan mengatakan bid'ah. Ini nggak ada di zaman Rasulullah. Kalau cara kita menilai sesuatu begitu, maka kita akan buang Al-Quran ini, buang. Ya. Kalau cara kita menilai bahwa ini nggak ada di zaman Rasulullah, bid'ah, ya udah Al-Quran itu, ente punya Al-Quran di rumah, buang, itu bid'ah. Kan ini lucu cara menilai seperti itu. Maka kalau kita mau mencari kebenaran, ya, kalau kita mau jujur mencari kebenaran, maka bukan begitu standar mengukur sesuatu. Memang secara penamaan itu nggak ada di zaman Rasulullah, tetapi inti ajarannya itu ada di zaman Rasulullah. Ya, Rasulullah lah sebagai mursyid, pembimbing para sahabat untuk membersihkan kalbu. Karena objek kajian tasawuf itu apa? Apa? Objek kajian tasawuf. Apa sih inti ajaran tasawuf? Apa? Putus-putus suara. Pensucian jiwa, asantum. Apalagi? Ada yang lain? Inti ajaran tasawuf apa? Pensucian jiwa, kolbu. Oke. Masya Allah, asantum. Yang lain? Memperbaiki akhlak, asantum. Apalagi? Memotivasi kita untuk memperbanyak ibadah. Memotivasi kita untuk memperbanyak zikir kepada Allah. Mengingat Allah. Itu bid'ah. Subhanallah. Semua ini ada di dalam Al-Quran. Wazkurullaha zikran katsira. Ya, berzikirlah, mengingatlah Allah dengan sebanyak-banyaknya. Berarti kan kita dimotivasi untuk berzikir sebanyak-banyaknya. Maka dengan tasawuf itu kita diberikan kurikulum. Sama. Ya, semua ilmu kan itu hari ini sudah ada. Tetapi dengan kita sekolah, kenapa kita harus sekolah? Supaya ilmu itu terstruktur. Kita tahu jenjangan-jenjangan ilmu yang akan kita pelajari setelah satu ilmu ini misalnya, maka kita nanti akan dikasih, setelah ilmu ini nanti belajar ini ya, setelah belajar ini nanti belajar ini. Itu ada kurikulum. Begitu juga di dalam tasawuf, sama seperti di dalam fikih. Ya, sebelum kita belajar bab-bab yang besar, belajar jihad ya, jangan dulu teriak-teriak jihad. Kalau kita nggak paham apa itu toharo, nggak paham bagaimana mandi wajib, jangan dulu ya. Belajar dulu, bertahap, tata cara berwudu, ya, tata cara sholat, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Itu kan diatur sama di dalam tasawuf. Nah, tasawuf ini salah satu ilmu untuk membersihkan kalbu kita. Nah, di dalam syariat itu lengkap. Ada fikihnya, ada akidahnya, dan juga ada tasawufnya. Terserah kita mau menamakan apa. Ya, Ustaz, tasawuf itu bid'ah ya. Namanya saya nggak suka dengan sebutan tasawuf. Saya pengen sebutan tazkiyatun nafs, terserah antum, silahkan. Ya, antum mau terima tasawuf penamaannya kan, yang penting intinya apanya intinya? Yang loopnya, isinya yang itu ya. Inti dari tasawuf kan penyucian jiwa ya. Terserah antum mau pakai nama tazkiyatun nafs, monggo silahkan ya. Yang penting kita sama-sama sepakat bahwa ilmu itu ya berbicara untuk membersihkan, atau objek kajiannya membersihkan jiwa kita, membersihkan kolbu kita. La musyahatan fil istilah. Kita nggak perlu memperdebatkan istilahnya. Kalau ternyata kita sepakat ya terkait isinya. Ya ngapain kita berdebat kacang, ini apakah kacang atom atau kacang Garuda ya? Ya pokoknya makan aja sama-sama kacang. Ngapain kita beribut dengan kulitnya? Kalau ternyata kita sama-sama sepakat bahwa itu kacang. Gitu ya. Di dalam syariat Islam itu dibagi. Nanti insya Allah hadis kedua pada pertemuan berikutnya, insya Allah kalau masih ada lagi kajian setelah itu hadis kedua berbicara tentang tingkatan-tingkatan di dalam syariat ini ya. Tingkatan pertama adalah Islam, yang itu dirangkum oleh para ulama kita menjadi fikih ya. Kemudian tingkatan yang kedua ada namanya iman, itu dirangkum
menjadi sebuah kurikulum bernama ilmu akidah. Kemudian ada namanya tingkatan yang paling tinggi adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ya, tingkatan yang kedua adalah ihsan, yaitu tingkatan ketika kita sudah bisa beribadah kepada Allah, ya seakan-akan kita bisa menyaksikan Allah. Ya, kalau kita belum sampai ke makom ini, ya tasawuf mengajarkan kita untuk muraqabatullah, merasa selalu diawasi oleh Allah, merasa selalu dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagus nggak ilmu ini? Bagus. Ilmu fikih itu nggak bisa mencegah orang dari berbuat maksiat. Ilmu fikih itu nggak bisa mengatur orang supaya nggak korupsi. Lagi mana caranya? Fikih itu hanya mengatur kita tata cara, ya, prosedural. Kalau kamu begini, nanti begitu. Kalau kamu mencuri, nanti dipotong tangan. Lah nggak ada. Yang mengatur orang supaya ada rasa takut kepada Allah. Ya, ketika dia bersendirian, dia takut kepada Allah. Lah, sama aja. Saya mau di keramaian maupun berkesendirian, itu sama. Allah memandang saya, Allah melihat saya, Allah dekat dengan saya. Itu hanya kita bisa dapati dari ilmu tasawuf. Dan itu bisa kita rasakan ketika kita sudah menyelami ilmu tasawuf. Jadi nggak perlu kita ngotot-ngototan, debat, nggak perlu. Ya, kita doakan saja ya. Semoga teman-teman kita ya bisa kemudian bisa merasakan ya nikmatnya belajar ilmu tasawuf. Wallahu a'lam. Baik, Ustadz, semoga pertanyaannya bisa terjawab dan dimengerti. Mungkin ini 2 pertanyaan terakhir dari peserta kajian kali ini. Terakhir ya. Iya. Soalnya belum sholat isya ini. Iya. Belum Jadi, sholat baik. isya, belum makan juga. Ya, ini kalau orang lapar ini kan agak sensitif. Ya, padahal silahkan, nggak apa-apa, bercanda. Jangan terlalu serius lah ya, bercanda. Ya. Betul. Pertanyaannya, jadi baiknya saat melakukan kebaikan apapun, tetap istiqomah kita lakukan sambil tetap memohon bimbingan Allah agar senantiasa Allah bantu meluruskan niat kita. Benarkah sikap seperti ini, Bu ya? Ya, benar. Ya. Maka kita nggak peduli lagi. Jangan pedulikan dengan penilaian manusia. Selama itu baik menurut Allah, ada keridhaan Allah di sana, maka lakukan. Ya, jangan pedulikan penilaian manusia. Ya. Maka kemudian sembari meluruskan niat kita. Ini karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada bisikan-bisikan, ente pengen dikatakan alim, pengen dikatakan soleh, langsung di-cut, ya, langsung diputuskan di tengah jalan. Ya, idhab anta ya lain. Ya, cara zikirnya ada ya. Ya, dengan begitu misalnya kalau yang kita dapat dari guru-guru kita, supaya was-was syaitan itu pergi, supaya bisikan-bisikan syaitan itu tidak menggerogoti kolbu kita, kita bacakan di dalam kolbu kita sambil kemudian kita teriakan di kolbu, idhab anta ya lain, pergi kamu wahai orang yang wahai makhluk yang terkutuk, maksudnya setan ya. Sembari kemudian tarik nafas, katakan atau kita zikirkan la ilaha illallah, maka seketika bisikan itu akan pergi, langsung hilang ya. Nah, karena kolbu kita ini kan sangat mudah rentan untuk bolak-balik ya, apalagi kalau kita lagi sholat, masya Allah, lihat akhwat ya sambil muji-muji, apalagi anak kampus ya, masya Allah ini akhi soleh banget, oh langsung kok angkat dadanya ya, bahkan mau terbang dia. Ya, langsung luruskan niat kita. Kalau kita biasa sholat duha, kita biasa sholat sunnah, maka kita luruskan niat kita sambil kemudian sembari berkata di dalam kolbu, idhab anta ya lain. Karena itu kan bisikan setan. Katakan, pergi kamu wahai terlaknat, kemudian sembari zikirkan di dalam kolbu, la ilaha illallah. Insya Allah ya, bisikan itu seketika langsung pergi dan kita akan fokus kembali kepada niat yang pertama karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika kita akan bersedekah secara terang-terangan. Ya, kebiasaan kita senang bersedekah ketika sedang banyak orang lihat kita ya. Itu kan biasa, wah, gejolak batin ya. Pertikaian antara malaikat dengan setan itu kuat sekali, saling tarik menarik. Wah, ente bersedekah dong supaya dikatakan dermawan. Nah, kalau sudah ada bisikan-bisikan itu yang sangat halus, langsung ya, kita cek. Kita kan bisa ngecek di dalam kolbu kita, wahai Allah, ini benarkah ini karenamu atau karena yang lain? Nah, itu nanti kolbu berikan isyarat. Makanya Rasulullah selalu mengatakan, ya, kita ini manusia, selalu, ya nggak apa-apa bertanya kepada dalam kolbu kita, ini untuk siapa?
Makanya kata Rasulullah apa? Kalau kita mendapati satu perkara yang kita tidak tahu hukumnya, istafti qalbaka. Ya. Dalam artian kita nggak tahu hukumnya apakah ini murni karena Allah atau untuk orang lain. Istafti qalbaka, tanya ke kolbumu. Karena di dalam kolbu kita itu ada malaikat yang Allah tempatkan di sana, yang bernama mulhim. Dialah yang nanti akan memberikan kita petunjuk-petunjuk. Ya, kalau salah dia akan meluruskan, kalau benar dia akan mengiyakan. Ya. Dan itu terbukti ya ketika kita melihat misalnya mohon maaf orang yang ingin bermaksiat kepada Allah atau orang yang punya niat buruk, misalnya pencuri ya. Orang kalau mencuri padahal tengah malam orang sudah tidur semuanya dan dia tahu bahwa nggak ada yang melihat, tapi kenapa dia kalau mencuri dia masih lihat kiri kanan dulu? Itu dia masih gejolak batin. Malaikat lagi sadarkan dia, wahai fulan, perbuatan ente ini salah. Dia tahu dia salah, makanya dia lihat kiri kanan. Dia malu orang lain melihat kesalahan dia. Makanya dia lihat ke kiri dan ke kanan. Nah, itu malaikat itu selalu aktif ketika kita akan terjerumus ke dalam kemaksiatan. Karena setan kan nggak mengajak kita satu atau langsung sekalian terjerumus atau kecebur ke dalam godaan setan. Enggak, tapi dia bertahap. Ada bisikan-bisikan. Nah, biasanya malaikat itu datang. Dia bisikan juga, wahai fulan, ini salah, ini keliru. Ya. Maka ya jangan bosan-bosan bertanya ke kolbu kita. Ini benar nggak ya? Ini karena Allah nggak ya? Ini karena siapa ya? Nggak apa-apa ya. Supaya dia nanti membimbing kita ya untuk kemudian meluruskan kembali jika niat kita salah. Wallahu a'lam. Ya, baik. Masih ada satu pertanyaan terakhir, Ustaz. Apakah masih bisa untuk dijawab? Taib. Terakhir ya, Fadal, silakan. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya pernah berbincang-bincang dengan salah seorang teman dan di tengah perbincangan dia mengatakan bahwa sebenarnya untuk apa kehidupan diadakan ataupun diciptakan, yang sebenarnya kita sudah tahu ujung dari kehidupan ini antara surga dan neraka. Maksudnya ibarat kehidupan ini seperti bermain catur, yang dimana kita setiap individu mempunyai posisi masing-masing dan kita sudah tahu endingnya. Jadi bagaimana menurut pandangan Ustadz mengenai hal tersebut? Silakan Ustadz. Pertanyaan apa ya? Saya bingung juga. Apa tuh pertanyaannya? Saya belum paham. Apa menanggapi komentar temannya itu atau bagaimana nih? Iya, buat apa katanya kita hidup kalau endingnya nanti sudah ada takdir yang menentukan. Memang setiap kita sudah ditentukan takdir kita masing-masing. Ada yang ditakdirkan ke neraka, ada juga yang ditakdirkan ke surga. Tetapi itu semua dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Ya supaya kita berusaha. Emang dia sudah tahu takdirnya? Atau cuman pilihan dia itu? Oh, saya bermaksiat begini, saya menjadi pencuri begini, ya ini takdir dari Allah. Emang ente udah lihat takdir ente? Ya, atau ente berbohong atas nama Allah? Buktinya kita masih diberikan pilihan untuk berubah menjadi yang lebih baik. Nah, jadi jangan menyalahkan takdir. Justru itulah kemudian Allah merahasiakan takdir kita agar kita berusaha untuk menjadi yang lebih baik dari hari ke hari. Kemudian kita nggak ada alasan untuk menyalahkan Allah. Ya Allah, ini saya sesat gara-gara engkau. Ya jangan jadi iblis. Ya, iblis itu dia tersesat, dia menyalahkan Allah. Ya. Dia bilang, ya Allah, karena engkau telah sesatkan aku, maka fabi'izzatika la'ugwiyannahum ajma'in. Karena engkau telah menyesatkan, ini kurang ajar. Iya benar, ada takdir di sana. Tapi Allah merahasiakan takdir itu semuanya. Untuk apa? Supaya kita berusaha untuk menjadi lebih baik dari hari ke hari. Ya. Supaya kita kemudian tidak ada alasan untuk menyalahkan Allah. Oh, ini gara-gara takdir Allah lah kita diberikan pilihan. Kecuali malaikat itu sudah digariskan sama Allah, ditakdirkan menjadi yang soleh, ya gitu. Tapi kita manusia itu masih diberikan kesempatan, walaupun di akhirnya nanti kita sudah ada takdir kita masing-masing. Tapi siapa yang tahu takdir kita? Emang kita sudah lihat takdir itu? Enggak ada kan? Maka tidak ada alasan bagi kita untuk kemudian menyalahkan takdir. Lah, Allah berikan kita pilihan kok. Allah udah gariskan, ya, nih
ya khusus manusia. Makanya kenapa manusia kalau dia bisa kemudian menjadi yang soleh atau dia bisa meniti jalan kebaikan, dia bisa menjadi mulia, bahkan lebih mulia daripada malaikat. Kenapa? Karena dia diberikan pilihan oleh Allah, ya. Tapi dia memilih untuk menjadi taat, ya, untuk taat kepada Allah, ya. Padahal dengan segala godaan yang ada, nih garis, kalau ente mau ke surga nih ada jalannya, kalau mau ke neraka nih silakan. Diberikan pilihan sama Allah, tidak dipaksa oleh Allah. Dan itulah bentuk kemuliaan Allah kepada atau pemuliaan Allah kepada manusia. Ya Allah berikan ikhtiar, pilihan. Maka mereka yang kemudian bisa memilih, bersabar, meniti jalan menuju kepada Allah, ya, untuk taat kepada Allah, derajatnya bisa lebih tinggi daripada malaikat. Malaikat bisa taat seperti itu ya karena sudah diatur, digaris sama Allah. Ya, makhluk yang bernama malaikat ini begini dia, ya, hidupnya dia sujud aja, ya, hidupnya dia ruku aja, ya, hidupnya dia taat aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi beda dengan kita, ada dinamika. Ya, kadang kita bermaksiat kepada Allah, kadang kita tobat kepada Allah, dan begitulah dinamika manusia. Selama kita sadar, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah, ya, kehidupan kita bisa lebih baik, lebih mulia daripada malaikat. Kenapa? Karena kita diberikan ikhtiar, pilihan itu. Kita disuruh, kita diberikan pilihan untuk memilih, ya. Padahal ada berbagai macam hura-hura, berbagai macam syahwat, tapi kita memilih jalan untuk taat kepada Allah, ini kan luar biasa. Di tengah kita bisa melakukan kemaksiatan itu, apalagi dengan umur kita yang masih muda, ya, kita bisa bermaksiat, berhura-hura, ya, kita bisa kemudian melakukan maksiat itu, tapi kita memilih untuk taat kepada Allah. Makanya Allah kemudian takjub kepada hamba-hamba yang seperti ini, sehingga Allah katakan, walaqad karramna bani Adam, sungguh kami telah muliakan anak cucu Adam, ya, dan kami angkat derajatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.